Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas PAI 6E dengan saya sendiri Hilyatus Adah. Saya Devis Istighfarin. Kami di sini akan menjelaskan soal dari Bapak Faisal MAG tentang makul metodologi penelitian pendidikan. Yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Hilyatus Adah tentang populasi. Simak video berikut ini. Ya, yang pertama ada populasi. Populasi merupakan keseluruhan objek yang diteliti baik berupa orang, benda, kejadian, nilai maupun hal-hal yang terjadi. Jadi populasi ini mencakup semuanya. Apapun yang kita teliti itu merupakan termasuk populasi. Bisa berupa orang, seperti tadi yang sudah dijelaskan dalam pengertian. Nah, yang selanjutnya adalah sampel. Sampel itu bisa disebut juga dengan contoh. Jadi sampel itu mengambil dari sebagian populasi atau salah satu dari populasi yang akan kita teliti. Jadi kan tadi populasi keseluruhan yang akan diteliti. Jadi kita mengambil salah satu dari populasi tersebut untuk diteliti atau disebut juga dengan populasi mini. Dan yang ketiga, observasi. Observasi merupakan upaya mengamati dan mendokumentasikan hal-hal yang terjadi selama tindakan berlangsung. Ketika kita melakukan suatu tindakan secara bersamaan juga dilakukan pengamatan. Jadi observasi itu bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Kita mengamati sesuatu yang diteliti gitu. Observasi juga dilakukan untuk menemukan data dan informasi dari suatu kejadian atau fenomena yang secara sistematis dan didasarkan pada tujuan penyelidikan yang telah dirumuskan. Itu juga bisa dikatakan observasi. Yang selanjutnya adalah dokumen. Jadi dokumen itu adalah sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa tertulis, gambar, film, karya-karya monumental yang tersebut bisa digunakan untuk melengkapi penelitian. Informan merupakan orang yang dimintai informasi ketika kita melakukan sebuah penelitian, dan kita itu tidak boleh sembarangan memilih informan, karena informan itu harus benar-benar orang yang telah paham tentang apa yang diteliti kita. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah angket. Angket juga disebut dengan kuesioner. Jadi artinya itu sama, yaitu teknik pengumpulan data yang berupa daftar pertanyaan yang diberikan pada responden. Jadi kita itu membuat sebuah pertanyaan untuk diberikan responden. Juga pertanyaan tersebut harus sesuai dengan kemampuan respondennya. Jangan berbelit-belit dan juga harus dapat dimengerti oleh responden tersebut. Ya, selanjutnya kita akan menjelaskan mana yang termasuk kualitatif dan mana yang termasuk kuantitatif. Langsung disambung dengan apa hubungannya ketujuh itu yang di atas dengan kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama akan dijelaskan tentang kuantitatif. Ya, jadi kuantitatif adalah penelitian yang sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas dari awal pembuatan hingga desain penelitiannya hingga yang terakhir. Jadi harus terstruktur, sistematis, dan jelas. Ya, hubungannya yang antara ketujuh tadi, yang salah satunya itu observasi, terus angket atau kuesioner. Yang selanjutnya adalah informan. Jadi mereka itu mempunyai hubungan dengan kuantitatif karena mereka itu harus terencana, sistematis, mempunyai sebuah tahapan demi tahapan. Jadi direncanakan. Seperti angket kan harus membuat suatu pertanyaan. Jadi dari awal ya, jadi harus dibuat secara sistematis. Ya, yang kedua ada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Jadi lebih tepatnya kualitatif itu tidak terencana seperti kuantitatif
karena kuantitatif itu kan terencana dari awal, kalau kualitatif itu sebaliknya gitu. Jadi lebih menggunakan aspek pemahaman kita sendiri, analisis. Yang termasuk kualitatif ada dokumen, observasi, sampel, populasi, dan informan. Populasi itu bisa ikut keduanya, bisa ikut kuantitatif dan kualitatif. Karena mengapa? Informan juga. Mengapa? Karena populasi merupakan keseluruhan dari sebuah penelitian yang merupakan juga tahapan ketika kita mulai penelitian. Informan juga, informan kan merupakan orang yang memberikan informasi pada si peneliti kita sendiri. Ya, jadi mereka sangat berhubungan erat dengan kualitatif. Yang terakhir, hubungan teknik pengumpulan data dengan subjek penelitian. Subjek penelitian itu sendiri merupakan orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Jadi, hubungan teknik pengumpulan data dengan subjek itu sangatlah erat dan saling membutuhkan, karena orang ini yang memberikan informasi kepada peneliti agar sebuah penelitian itu bisa menjadi suatu yang lebih jelas dan gamblang. Jadi keterkaitan antara ini itu tidak boleh saling berpisah gitu ya, tidak boleh berpisah, harus ada gitu seorang subjek peneliti, harus ada, karena dia juga bisa disebut dengan peneliti. Yang selanjutnya adalah hubungan antara teknik pengumpulan data dengan instrumen atau alat yang digunakan dalam pengumpulan data. Jadi dalam pelaksanaan suatu penelitian, peneliti dapat memilih teknik dan instrumen yang tepat sesuai data yang digunakan atau yang dibutuhkan. Kombinasi antara keduanya itu dapat menghasilkan suatu penelitian yang lebih kompleks, yang lebih jelas ya. Jadi juga antara keduanya itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dalam sebuah penelitian. Demikian penjelasan dari kami, tentunya banyak kekurangan dan mungkin mohon maaf sekali karena kata-katanya berbelit-belit tidak jelas. Terima kasih. Saya Hilatus Anda. Saya Titis Istighfar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.